Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expo Live 2020. Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka. Public Expo Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga terus menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expo Live 2020 ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expo Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expo PT Total Bangun Persada Tbk. Sebagai informasi, PT Total Bangun Persada Tbk tercatat di bursa pada tanggal 25 Juli 2006 dengan kode perdagangan TOTL yang bergerak pada bidang usaha konstruksi, sehingga perseroan tercatat pada sektor properti, real estate, and building construction. Hadirin yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita semua manajemen dari perseroan, yaitu Ibu Yanti Komajaya selaku Presiden Direktur, Ibu Mulyati Sutrisno selaku Direktur, Bapak Mahmilan Sugiowarsana selaku Corporate Secretary, dan Ibu Anggi Esidarta selaku Investor Relation. Perkenalkan, saya Hendra Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan dengan cara mengisi pada kolom chat terlebih dahulu, dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai acara, kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu bahwa akan ada door prize dengan cara mengisi kuesioner pada kolom chat terlebih dahulu. Baiklah, sebelum perseroan menyampaikan paparannya, mari kita saksikan company profile dari PT Total Bangun Persada Tbk berikut.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan manajemen perseroan untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sulawesi. Terima kasih atas waktunya. Kami ingin memaparkan mengenai company kami, ya, PT Total Bangun Persada Tbk. Mari kita mulai dari materinya, tolong. Oke, ya. Moto kami adalah selalu bangga dan prima di dalam konstruksi. Pride and excellence in construction. Kami akan merasa bangga kalau produk kami yang kami berikan ke clients, ke customer, itu excellence. Sehingga nanti customer yang menerima produk dari kami bisa merasa bangga. Ya, itulah dari dulu founder kami men-statekan kalimat ini menjadi pegangan bagi kami di PT Total Bangun Persada. Pride and excellence in construction. Oke, kita mulai. PT Total Bangun Persada itu berdiri pada tahun 1970 dan dari dulu kita selalu fokus kepada pembangunan di gedung. Spesialisasi kami adalah tentunya yang berkelas premium dan sampai saat ini kami sudah menyelesaikan lebih dari 800 gedung meliputi bermacam-macam gedung, gedung komersial, apartemen, kondominium, kelas menengah atas, perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, tempat ibadah, sampai ke stasiun TV dan lain sebagainya. Sampai saat ini rekam jejak keuangan kami adalah kuat dan kami selalu melakukannya, menjalankannya dengan berhati-hati, prudence, dan neraca kami so far sampai saat ini sehat terus dan posisi kas bersih kami tetap positif. Ya, tadi kami sudah singgung bahwa misi kami adalah bangga dan prima dalam konstruksi, pride and excellence in construction. Nah, di next-nya, Mbak, tolong materinya, next. Ya, dan diferensiasi yang kami pegang adalah, dan ini pun kami dapatkan dari masukan dari para customer kami, bahwa mereka merasa kalau menggunakan Total sebagai buildernya, itu mereka melihat PT Total Bangun Persada adalah seperti ini. Pembangun berkualitas, dapat dipercaya dan diandalkan, berorientasi kepada pelanggan, dan pengalaman prima pelanggan, dan kinerja dari PT Total adalah berstandar internasional. Kondisi keuangannya sehat. Next. Adapun kami terdaftar di BEI sejak 25 Juli tahun 2006. Pada saat itu penawaran saham perdana sebanyak 2,75 miliar lembar saham, lalu kemudian kami menerbitkan saham bonus sebanyak 660 juta lembar saham di 28 Juni 2010. Jumlah saham beredar saat ini sebanyak 3,41 miliar lembar. Dan harga IPO pada saat itu adalah Rp345 per saham dan tercatat di papan utama. Dan kami ingin sampaikan bahwa per Juli 2020, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut. Pendiri masih major sekitar 67%, investor lokal 19,8%, dan investor asing 13%. Next. Proyek-proyek yang telah kita bangun so far itu seperti yang dimonitor, jadi memang sudah berbagai macam tipe bangunan, jadi
ada universitas, ada perkantoran, apartemen, sekolah, tempat ibadah, ya. Bahkan sampai ke kedutaan, ada Cinemax juga. Jadi yang paling kanan bawah itu Trans Studio, ya. Jadi dengan berbagai macam bangunan sudah kita selesaikan. Next, yang sekarang sedang kita bangun adalah ini yang dimonitor. One Tower itu di BSD City, itu milik NISP, ya. Gedung Innofarm BSD itu Faros, IKEA, terus kampus politik milik Astra, ya. Perkantoran Wisma Barito, Menara Tendean, apartemen Buana, Tamrin 9, di Bali masih kita membangun villa, yang di Alam Sutra masih jalan, The Smith, Kubono, Trans Icon bangun lagi di Surabaya, Citaland Tower, Sakura Garden City, Ramayana masih terus membangun, yang di Cipanas. Dan ini sekolah, ya, sekolah ini milik Mas Pion, kita bangun di Surabaya. Geraha Paramita, Fatma, milik Jarum, dan Sasa. Ini yang sedang berjalan. Sedangkan yang next, KSO kita jalan 3 proyek. Next. Ya, ini yang kita bangun bersama, ya, dengan partner, itu The Heaven Lagoy Bay di Bintan. Itu kita partner dengan China. Lalu PIM 3, Office Tower, kita CO, sedangkan satu lagi adalah Daswin di Kuningan. Next. Kami ingin sampaikan bahwa pembiayaan di konstruksi gedung itu biasanya terbagi menjadi 4 bagian, di mana struktur arsitek dan ME itu biasanya masing-masing sekitar 30%-an lah. Gitu. Lalu ada item persiapan, itu biasanya mencakup stafnya, biaya peralatan, dan pendukung-pendukung yang lain, itu biasanya sekitar 10%. Itu komposisi pembiayaan gedung, konstruksi gedung. Ya. Next, saya mau sampaikan historinya dari pendapatan kami sejak 2014-an lah, gitu ya. Perjalanannya seperti ini. Jadi kalau yang melihat yang biru adalah itu pendapatan yang dibukukan di laporan keuangan kita. Ya, jadi kalau laporan keuangan kelihatannya yang dilihat itu. Tapi sebenarnya total itu mengerjakan proyek yang nilainya ditambah dengan yang hijau. Yang hijau itu adalah kontrak-kontrak langsung ke pemberi tugas, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut di bawah koordinasi total. Jadi total bertanggung jawab di proyek terhadap angka itu, biru tambah hijau. Tapi kontraknya hanya yang biru. Yang tercantum di kontrak yang biru, tapi tanggung jawabnya biru plus hijau. Ya. Jadi demikian melihatnya histori kita, dan di paling kanan adalah estimated 2020, masih jalan ya, masih jalan. Sampai saat ini pendapatan kami di Q2 2020 sekitar 1,2 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu di Q2 juga 1,37. Ada penurunan sedikit memang. Oke, next. Nah, melanjutkan tadi yang sempat saya singgung bahwa yang tercantum di nilai kontrak kami adalah yang biru, sedangkan yang hijau adalah langsung, kontrak langsung dengan pemberi tugas. Nah, secara persentase itu yang merah. Jadi dari tahun ke tahun demikian sejarahnya. Ya, memang naik, sebentar turun, nanti naik lagi. Ya.
Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kinerja usaha atau komposisi pendapatan yang kami terima selama ini? Nah, kelihatannya begini, kalau kita compare, yang atas itu adalah tahun 2020, ya, yang bawah ke tahun 2019. Jadi kalau kita melihat pelanggan berulang kita tuh bagaimana persentasenya, pergerakannya bagaimana? Nah, di 2019 pelanggan berulangnya kami adalah sekitar 82%, sedangkan di tahun 2020 59%. Jadi pendapatan kami ya, sampai Q2 2020 itu kelihatannya pelanggan baru itu lebih banyak masuk ke kami kalau dibandingkan dengan yang 2019. Klasifikasi proyeknya seperti apa? Nah, seperti yang ditemukan. Jadi tadinya 2019 perkantoran itu sekitar 50% majornya. Nah, sedangkan tahun sekarang bergeser menjadi sekitar 2%. Ini juga sejalan dengan keadaan market ya, keadaan permintaan di market. Oke, lokasi proyeknya sampai saat ini masih major di Jawa Bali. Next. Bagaimana dengan perolehan kontrak baru kita? Nah, sejarahnya seperti itu. Ya, seperti di monitor, jadi cara melihatnya yang paling bawah itu yang merah adalah Q1, biasanya kita dapat proyek-proyek baru, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang sedikit di proyek di Q1, tiba-tiba lalu banyak, ya memang tergantung pasar ya. Nah, seperti ini. Sedangkan Q2 itu yang hijau, lalu yang kuning, Q3, Q4. Nah, kalau yang estimated 2020, kita baru sampai yang hijau. Karena ini baru sampai Q2. Diharapkannya seperti apa? Nah, diharapkannya angka yang paling atas itu ya, antara 500 sampai 3 triliun, kita memang masih range karena ya kondisinya seperti ini. Jadi minimum mestinya kita dapat 500-an dan ya harusnya kalau maksimum dan tidak ada gangguan semua mestinya kita bisa sampai 3 triliun. Tapi kita lihat. Ini masih estimated dan kondisi masih berjalan. Oke. Berikutnya estimasi backlog. Jadi kita list down ya semua pendapatan-pendapatan dan proyek-proyek baru yang kita dapat dari tahun per tahun dan akhirnya kita lihat seperti angka-angka yang di bawah. Jadi kalau misalnya kita melihat pendapatan 2020 seperti apa? Ya, so far itu sekitar 1,9. Lalu nanti akan bergeser terus ke kanan. Nanti kalau mau ada pertanyaan lebih detail, monggo kita lanjut dulu. Sedangkan estimasi backlog KSO ya yang join itu seperti itu. Jadi estimasi pendapatan yang 2020 sekitar 200-an. Iya. Monitor materinya udah next. Materinya tolong di next page. Ya, thank you. Jadi estimasi pendapatan 2020 itu sekitar 200-an. Ya. Oke, next yuk. Bagaimana pipeline-nya kami? Nah, di bagian estimate itu proyek-proyek yang sedang dihitung itu sekitar 6,5 lah triliun. Komposisinya seperti apa? Seperti itu. Di mana sebagian besar masih bangunan multifungsi. Perkantoran ada di mana? Itu paling bawah. Jadi memang yang kami hitung pun sudah kecil tuh ya, porsinya perkantoran. Oke, next. Lalu bagaimana dengan margin laba kotor kita setelah KSO ya, kalian semuanya? Itu seperti itu perjalanannya.
Q2 2020 11. Mengalami penurunan? Ya, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun lalu. Oke, next. Nah, ini adalah charts dari marginnya ya, perjalanan marginnya. Ini seperti ini. Jadi ada keterangannya di mana yang merah ya, itu adalah laba bersih. Jadi perjalanannya seperti itu. Per Q2 2020 turun. Oke. Kami next ya. Laba bersihnya dalam miliar seperti ini. Q2 2020 ya. Ini masih range antara 50 sampai 175 karena memang semua ini tergantung dari proyek-proyek kami ini dan tergantung dari pemberi tugasnya apakah terus masih melanjutkan proyeknya ya atau ya ada kemungkinan cut di tengah jalan slow down atau malah berhenti ya jadi masih range karena memang kondisinya masih goyang. Oke. Next. Neracanya seperti ini antara 2019 dibandingkan dengan Q2 2020. Dan ada perubahannya, persentasenya ada sebelah kanan. Oke. Next. Return on equity, return on assets. Itu historinya seperti ini. Next. Pembayaran dividen final seperti ini. Dari tahun ke tahun. Ya, tahun ini kami mau sedikit lebih lebih konservatif ya. Karena kami melihat cash adalah sangat menentukan. Jadi untuk long term-nya supaya sustain kami membagikan dividen tahun ini tidak seperti biasanya. Karena supaya company kita ya tetap jalan terus ya, supaya lebih long term. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali ke atas lagi. Next, bagaimana kas dan setara kas kita? Nah, seperti ini. Ya. Per Q2 500-an. Oke. Kita tetap jagain yang namanya likuiditas. Ya, next itu adalah estimasi pendapatan seperti apa di tahun 2020, terus laba bersihnya seperti apa, perolehan kontrak baru seperti apa, ya. Kita rangkumkan di sini. Oke. Lalu next. Capex. Capex di tahun 2020 kami anggarkan sekitar 10 miliar, tapi sampai saat ini terpakai sekitar 5. Dan untuk tahun depan, kami kira Capex-nya nggak besar-besar, sekitar mestinya sih maksimum ya 3 miliar. Ya. Untuk peralatan proyek, software, peralatan IT, oke. Nah, sertifikasi dan keanggotaan yang kami miliki adalah ini. Ya. Kami baru mengupdate ISO 9001, tadinya 2000 versi 2008. Sekarang 2015. Nah, ISO 14001 itu mengenai environment itu juga sudah kita perbarui. Jadi versinya sudah versi 2015. Ya. Kita juga mempelopori Green di GBCI sebelah kanan bawah sebagai founder, corporate founder di sana. Oke, next-nya adalah beberapa penghargaan yang sempat kami achieve. Ya. Ada Safety Award, ya. Ada The Best Indonesia Corporate Secretary,
lalu penghargaan tertib K3, kecelakaan nihil. Nah, next-nya adalah bagaimana nih total untuk rencana tahun 2021 seperti apa sih? Oke, yang pertama adalah konstruksi baru. Itu maksudnya sekarang ini kan setelah COVID, bagaimana kita bekerja, itu mesti dilihat kembali, diperbaharui, dan akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa itu, tapi dengan cara baru. Ya, jadi itu konstruksi baru itu pasti harus ada untuk tahun depan. Dan sekarang pun sudah jalan, cuman harus terus dilihat lagi, direview, ditingkatkan ya supaya lebih bisa naik kelas. Ya. Yang next-nya adalah tentunya peningkatan kompetensi teknologi. Teknologi itu adalah bukan tawaran, sudah keharusan. Jadi kami akan terus melihat di situ. Next-nya adalah ERP. ERP sekarang sudah jalan, mungkin sekarang tahap kedua, nanti terus tahun depan tahap berikutnya, dan berikutnya. Dan tentunya costing harus kita review. Jadi kita breakdown, kita bedah, dalamnya itu apa, yang lemak-lemak itu harus kita singkirkan. Demikian global rencana tahun 2021. Demikian materi presentasi yang kami bisa sampaikan. Siapa tahu ada pertanyaan, monggo. Suaranya belum ada itu. Terima kasih Bu Yanti atas paparan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kita dengar bersama-sama tadi bahwa perseroan memiliki track record yang panjang, di mana perseroan berdiri pada tahun 1970 dan telah memiliki proyek lebih dari 800 proyek dengan berbagai jenis proyek yang dikerjakan. Baiklah Bapak dan Ibu, sampailah kita pada sesi tanya jawab. Di sini banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf kami tidak dapat bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Dodi Prayogo. Di sini Bapak Dodi bertanya, komposisi pelanggan berulang terlihat menurun dari 82% menjadi 59%. Tolong dijelaskan apa penyebabnya. Kemudian, apakah penurunan disebabkan oleh pelanggan berulang yang menahan ekspansi, ataukah pelanggan berulang tersebut memiliki kompetitor dari total untuk mengerjakan proyek-proyeknya? Sekian. Kepada manajemen dari perseroan, kami persilahkan. Pertanyaan dari Bapak Dodi Prayogo. Ya, terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Kami melihat pelanggan baru ini lebih mau menerima kami, gitu ya. Jadi mungkin mereka mau mencoba bekerja sama dengan kami itu seperti apa. Kalau tadi pertanyaannya apakah pelanggan berulang itu sedang mengurangi ekspansi, iya juga. Ya, jadi memang pelanggan kami itu terus kutak-atik mengenai FS-nya, direview kembali karena adanya kondisi yang berubah seperti ini. Ya, dan syukur alhamdulillah bahwa pelanggan-pelanggan baru itu bisa mengisi porsi yang ada. Ya, Pak Dodi, demikian Pak Dodi. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kembali ke Pak Hendra. Terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan kedua dari Bapak Rinaldo Maharditama. Di sini ada dua pertanyaan dari beliau, Bu. Yang pertama, di sini piutang usaha total
melebihi jatuh tempo 90 hari. Terdapat beberapa piutang yang jatuh tempo lebih dari 90 hari dan jumlahnya cukup signifikan. Mohon dijelaskan mengapa relatif besar dan apa yang dilakukan oleh perseroan atas piutang usaha tersebut. Kemudian dari Pak Rinaldo juga, apakah ke depannya perseroan akan kembali berpartisipasi dalam proyek milik pemerintah atau BUMN atau tetap akan mengandalkan customer swasta dan customer berulang? Sekian Bu, 2 pertanyaan dari Pak Rinaldo. Terima kasih Pak Rinaldo. Saya akan jawab untuk yang pertanyaan pertama. Piutang usaha memang di Q2 itu ada cukup besar untuk yang sudah jatuh tempo di atas 90 hari. Tetapi di bulan ini ada pembayaran yang cukup signifikan, jadi mungkin nanti di Q3 bisa membaik Pak yang di atas 90 hari. Memang saat ini kita juga melihat secara global, para owner juga ada yang kesulitan dana Pak, jadi kami juga mengerti akan hal itu, tapi tetap kami komunikasikan dengan baik sehingga kami masih yakin dan percaya mereka akan bisa membayar dengan lebih baik gitu Pak. Terima kasih. Yang kedua mungkin Bu Yanti. Oke, pertanyaan kedua, apakah total akan kembali ke proyek pemerintah? Ya, pada saat yang tepat nanti tentunya kami akan kembali, Pak. Selalu total adalah mementingkan quality daripada harga. Yang berikutnya pertanyaannya itu aja ya? Oke. Kalau ada yang kurang mungkin saya diingatkan. Sudah 2 pertanyaan sudah dijawab Bu Yanti dan Bu Mulyati, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Nicholas. Di sini, bagaimana strategi manajemen untuk memenangkan tender order book yang berjalan saat ini? Dengan kemampuan modal perusahaan, apakah perseroan akan menjadi agresif dalam mengambil proyek? Sekian. Oke, terima kasih. Selalu kami prudent. Jadi selalu harus hati-hati. Jadi kalau masuk ke tender, mau memenangkan tender, tentunya ada beberapa kriteria yang kita harus perhatikan dan itu sudah sudah baku lah. Gitu ya. Jadi terutama adalah quality lah, udah pasti kita melihat apakah klien itu mementingkan quality daripada harga atau tidak, dan bagaimana karakter dari customer-nya itu seperti apa ya. Jadi hal-hal itu harus kita pertimbangkan dan tidak semata-mata mengejar jumlah proyek, enggak. Jadi dalam kita menjalankan suatu proyek, kita harus komit bahwa proyek itu harus bisa selesai. Jadi jangan main-main terhadap harga. Ya, itulah. Jadi tentunya pertimbangan itu harus kita pikir matang-matang dan tidak semena-mena mengejar jumlah proyek. Demikian. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Derwin Chen, Bu. Di sini, Bapak Derwin bertanya, secara global Indonesia mengalami penundaan proyek-proyek. Bagaimana strategi dari perseroan untuk menjaga cash flow, terlebih proyek yang menggunakan modal perusahaan terlebih dahulu, walaupun nantinya dibayar sesuai progres? Silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Derwin, Bu. Oke, Pak Derwin. Rata-rata itu proyek berjalan dengan adanya down payment, Pak. Jadi sangat sedikit ya itu proyek yang menggunakan modal kami lah. Jadi kita menggunakan down payment itu dan pada saat tender pun sudah kita hitung. Misalnya ada satu proyek ya yang memang secara cash flow, ada nih di bulan-bulan tertentu minus, tapi kita sudah tahu dari depan, gitu. Jadi sudah kita antisipasi. Ya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Bu, karena keterbatasan waktu. Di sini ada
pertanyaan dari Bapak Novan Maulana, Bu. Ini pertanyaannya, bagaimana manajemen total melihat makroekonomi untuk tahun 2021? Sekian, Bu. Mohon dijawab pertanyaan dari Bapak Novan. Terima kasih. Ya, Pak Novan. Memang tahun 2021 seperti apa? Banyak yang nggak tahu ya, tapi memang kita ya 50-50 lah, Pak. Berharapnya di semester 2 tahun depan itu sudah bagus lagi gitu. Di semester 1 mulai meningkat dan semester 2 sudah bagus lagi. Harapannya sih itu sih, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Yanti, Bu Mulyati atas penjelasannya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, usai sudah sesi tanya jawab. Nah, sebelum kami akhiri acara ini, kami persilahkan kepada mungkin Bu Yanti atau Bu Mulyati untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga kami bisa memaparkan bagaimana total itu, tapi at a glance ya, dalam waktu yang singkat. Dan kita semua tentunya berharap makin hari makin baik kondisi ekonomi kita, dan tetaplah berpikir secara positif, karena berpikir positif itu akan membukakan pintu-pintu solusi. Demikian, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik oleh PT Total Bangun Persada Tbk. Mari kita beri aplaus kepada manajemen. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen dari PT Total Bangun Persada Tbk dan seluruh hadirin yang mengikuti acara ini. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Yes.